Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam taklim marifat. Jumpa lagi dengan kami di video-video yang mengupas tentang agama secara eksak. Kali ini adalah edisi ke-17. Judulnya adalah Iman itu Nur. Adalah penjelasan daripada surat Asy-Syura ayat 52. Kenapa kok nur itu mesti kita temukan dulu? Karena perintah ibadah di dalam kitab adalah bagi yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam dan seterusnya. Logikanya begini, jika manusia ada di dimensi relatif, Allah di dimensi mutlak, maka sampai kapanpun relatif nggak akan bisa kembali pada mutlak. Sampai kapanpun, cara apapun nggak mungkin bisa sampai. Namanya relatif ya relatif, mutlak ya mutlak. Tapi jika relatif menggandeng faktor mutlak, maka dia bisa beradaptasi menuju Allah yang mutlak. Nah, karena praktis isi daripada Asy-Syura 52 adalah tentang nur, yaitu dan demikianlah kami wahyukan dari perintah kami Quran, yang sebelumnya kau belum tahu iman, kau belum tahu kitab Al-Quran, demikian ini kami jadikan nur, dan kami tunjuki orang-orang yang kami pilih dan dikehendaki di antara sebagian hamba-hamba kami, artinya itu khusus. Kemudian petunjuk akan jalan yang lurus atau shiratal mustaqim. Nah, logikanya begini, jika seseorang yang belum di-upgrade gelombangnya, maka kemampuan dia hanya terbatas sampai ini saja, yaitu 100% dari akal sadarnya. Dia paling tinggi hanya 100% itu, tetapi dia bisa jatuh ke gelombang infra, yaitu alam gelombang di bawah sadarnya. Tetapi manusia yang stasioner dunia tidak ada peluang untuk naik gelombang di atasnya 100%. Maka nggak ada cerita seorang yang bisa menembus alam kematian tetap yang tidak memakai teknik khusus, maka nggak ada cerita orang bisa menembus alam kematian yang bisa menembusnya dan bisa membaca gelombang di atasnya alam kematian, sedangkan dia sendiri belum punya alat pembaca gelombangnya. Nah, alat dimensinya dan alat membaca gelombang mesti sinergi. Lihat di Asy-Syura 52, antara nur iman dan nur kitab itu saling beriringan. Jadi untuk membaca kitab atau apa pengetahuan dari Allah Ta'ala yang disebut kitab, kias itu adalah dengan nur Allah juga, yaitu nur iman. Maka ini saling beriringan. Di level segini nur iman dan nur kitabnya akan sebanding. Naik pun akan sebanding, terus demikian seterusnya. Nah, masalahnya seseorang yang belum di-upgrade gelombang di atas alam sadar, dia nggak punya kemampuan untuk mi'raj, naik gelombang. Maka manusia untuk bisa mengetahui teknik mi'rajul mukminin itu mesti ketemu dengan apa yang disampaikan di dalam Asy-Syura 52, yaitu baiat nur. Maka dia peluangnya bisa naik ke gelombang ultra. Nah, bagi pelaku apapun ilmu yang tidak ada baiat yang disampaikan di Asy-Syura 52 ini, tidak ada gelombang ultra, hanya mentok di ini saja. Makanya pada praktek ilmu spiritual yang lain akan familiar dengan bahasa alam suwung, kosong, gung lewang lewung, nol dan sebagainya. Itu baru batas ambangnya saja. Sama seperti lingkaran jam, begitu jam 24.00 maka di atasnya adalah 00, atau 24.00 itu sama dengan jam 00. Sama juga ketika di level mentok di 100 itu sama dengan level 0. Nah, di atas 100 masih ada lagi gelombang. Ini masih banyak gelombang di atasnya ini. Cuman tidak terbaca oleh gelombang akal sadar manusia, kemampuannya manusia. Nah, kemampuan manusia di stasioner itu ada batasnya, yaitu hanya terbaca oleh panca inderanya. Dan di atasnya ini ada
gelombangnya tidak lagi terpancar oleh panca indera, tapi oleh dimensi yang lain dari sisi manusia, yaitu ruh. Maka mau nggak mau, orang yang mau munajat, mau sholat, mau zikir, mau apa yang berhubungan dengan Allah Ta'ala yang mutlak, untuk bisa beradaptasi menuju yang mutlak, mesti pakai ini. Tanpa ini nggak mungkin. Logikanya coba dihitung matematika atau fisikanya. Mana ada relatif akan berhubungan dengan mutlak. Ini dua sisi yang bertolak belakang. Relatif terbatas, mutlak tak terbatas. Mana mungkin seorang manusia yang di dalam kandang mau menuju sesuatu yang di luar kandangnya. Keluar dulu dari kandangmu. Logikanya begitu. Manusia yang ada di dalam penjara jasmani, kata Nabi, orang beriman itu adalah orang yang dunianya adalah penjara baginya, atau dunia adalah penjara bagi orang beriman. Karena imanmu ini adalah penjaramu, badan jasmani itu penjaramu, maka mesti keluar dulu. Nah, logikanya demikian. Barulah kemudian manusia bisa beradaptasi, mi'raj, naik gelombang. Itu ada di fase roh. Jadi bukan lagi di akal. Akal hanya ini saja, antara 0 sampai 100. Maka mau nggak mau, untuk bermunajat ke hadirat Allah Ta'ala mesti lewat gelombang ultra. Gelombang sadar nggak mungkin, ya. Meskipun kita membaca, tiap hari membaca, menghafal atau rasanya beribadah, walaupun kita hafal nama Allah di sini, tapi di alam kubur sudah nggak bisa dipakai. Man rabbuka, apa bisa jawab dengan akalnya? Man nabiyuka, apa bisa jawab? Kenapa? Gelombang akalnya sudah nggak terpakai di sini. Ibaratnya di dimensi kaset, pembaca gelombangnya adalah tip. Maka ketika ada dimensi lebih tinggi yaitu CD, itu nggak bisa terpakai ketika kita memakai atau nyetel kaset di CD player atau DVD player. Nggak bisa. Mesti klop antara dimensinya atau ayat-ayat itu dari sisi Allah Ta'ala dan nur imannya. Antara nur kitab dengan nur iman masih seiringan. Makanya orang mesti upgrade. Lihat di semua agama. Islam nama adalah baiat. Nasrani nama adalah baptis. Hindu namanya inisiasi. Buddha pun inisiasi. Nah, sayangnya ini di akhir zaman yang dianggap asing. Karena dianggap baiat itu kita berjanji atau didogma. Bukan. Kita naik gelombang atau dinaikkan gelombangnya untuk bisa melintasi alam di atas alam akal sadar manusia, di atas dunia. Jadi prakteknya ilmu makrifat atau hakikat itu ada di atasnya alam dunia. Prakteknya di sini. Bukan di dunia lagi. Walaupun stasionernya ada di dalam badan wadah jasmani yang sama. Maka baiat nur iman itu wajib kalau mau menuju Allah Ta'ala. Tanpa itu mustahil, nggak ada cerita. Mana ada relatif saya pada mutlak. Nabi pun beserta dengan faktor al-buraq yang dikiaskan sebagai kuda bersayap. Mudah-mudahan manfaat. Salam damai, salam persaudaraan, salam tanah ma'rifat. Ilahi anta maksudi wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.